Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bulan Ramadan adalah bulan mulia. Bahkan para ulama mengatakan bulan Ramadan adalah paling afdalnya bulan di antara bulan-bulan Hijriah. Ramadan diwajibkan oleh Allah, yakni puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Disebutkan di dalam sejarah bahwa ada beberapa kejadian peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan itu di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Kurang lebih setelah Nabi berhijrah 18 bulan di kota Madinah. Setelah sampai Nabi di kota Madinah kurang lebih 18 bulan. Kemudian yang kedua, juga Allah mewajibkan membayar zakat kepada orang-orang beriman. Diwajibkan kepada orang beriman untuk bayar zakat. Itu juga terjadi di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita kaum muslimin untuk bersalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ayatnya itu dalam surah Al-Ahzab ayat 56, itu turun juga di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya Allah selalu bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai kalian orang-orang beriman, sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad selalu. Itu terjadi, turun perintah itu di bulan Sya'ban. Kemudian juga perpindahan arah kiblat, yang awalnya sebelumnya itu Nabi dan para sahabat kalau salat menghadap ke Baitul Maqdis Palestina. Tapi setelah Nabi berada di kota Madinah kurang lebih 18 bulan, saat itu Nabi melaksanakan salat, ada yang mengatakan salat zuhur, ada yang mengatakan salat asar di suatu tempat, maka turunlah ayat tentang perpindahan arah kiblat. Falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Ayat itu turun untuk memerintahkan kepada Nabi dan sahabatnya berpindah arah kiblat, yang awalnya ke Baitul Maqdis lalu berpindah ke Baitullah. Dan pada saat itu Nabi sudah melaksanakan 2 rakaat salat berjamaah, ada yang mengatakan salat zuhur, ada yang mengatakan salat asar, menghadap ke Baitul Maqdis, anggaplah ke sana. Turunlah ayat itu, maka Nabi pun langsung berpindah arah kiblat ke Baitullah, yang tadi menghadap ke sana ke belakang lalu menghadap ke depan. Ya, dan itu tidak membatalkan salat karena langsung perintahnya turun di saat salat. Dan masjid itu sampai sekarang menjadi salah satu destinasi wisata religi, ya, city tour ketika para jamaah haji dan umrah berada di kota Madinah. Masjid itu sampai sekarang disebut namanya Masjid Qiblatain. Ada Masjid Qiblatain. Nah, Masjid Qiblatain ini sering didatangi oleh kaum muslimin. Biasanya kalau city tour hari itu biasanya larinya ke Masjid Quba, kemudian Masjid Qiblatain. Sebagian travel enggak ke Masjid Qiblatain, padahal boleh saja kita datang ke Masjid Qiblatain. Tapi yang wajib city tour itu adalah pasar kurma, kebun kurma, itu kayaknya wajib banget itu.
Padahal nggak wajib-wajib juga ke situ. Tapi karena mungkin travel ini ada sangkut paut dengan kebun kurma. Jadi kalau jamaahnya dibawa ke situ mungkin travel ini dapat tips kah atau apa begitu. Padahal kalau beli di situ kurma itu lebih mahal daripada yang di luar. Ya ala kulli hal seperti itu yang terjadi. Nah baru ke Jabal Uhud, Gunung Uhud. Ya ke syuhada ahli Uhud. Kalau orang Syiah biasanya ke masjid ini, Masjid 7 ke Khandak. Ada sekarang namanya Masjid Khandak. Ada Masjid 7 di situ. Itu orang-orang Syiah ya. Biasanya ada ke situ. Nah, kita cuma ngelewatin begitu saja. Nah, masjid itu sampai sekarang disebut namanya Masjid Qiblatain, masjid yang memiliki dua arah kiblat, yaitu yang awalnya ke Baitul Maqdis, kemudian berubah ke Baitullah. Ala kulli hal, kita kembali bahwa Ramadan ini, puasa Ramadan ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Sehingga bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Kemudian para ulama mengatakan kenapa Ramadan itu dinamakan dengan Ramadan. Nah, ulama ada yang mengatakan dinamakan Ramadan dengan bulan itu dengan nama Ramadan karena waktu zaman jahiliyah dulu orang-orang Arab ketika memberikan nama Ramadan itu dengan Ramadan itu tepat di musim panas. Ramadan asal katanya Ramadu, panas. Artinya apa? Panas. Orang-orang Arab jahiliyah waktu memberikan nama itu pada saat itu bertepatan di musim panas, maka disebut Ramadu. Kemudian ditambah alif dan nun, artinya musim panas yang selalu berulang-ulang, maka disebut sampai sekarang namanya Ramadan. Sama kalimatnya dengan insu. Insu itu artinya lupa. Insu artinya lupa. Kemudian ditambah alif dan nun di belakangnya. Insanu, yang sering lupa. Siapa yang sering lupa? Kita manusia. Insan, asal katanya insu. Kemudian ditambah alif dan nun belakangnya insanu, pelupa. Sama dengan Ramadan, Ramadu panas, kemudian ditambah alif dan nun belakangnya Ramadan, artinya musim panas yang selalu berulang-ulang. Tetapi sebagian ulama mengatakan dinamakan Ramadan itu adalah karena siapa seseorang yang masuk di bulan suci Ramadan, kemudian dia mengambil keberkahan di bulan Ramadan siang dan malamnya dengan mengerjakan ibadah-ibadah baik yang sunnah apalagi yang wajib, dan meninggalkan larangan-larangan Allah baik yang makruh apalagi yang haram, maka Ramadan itu yang artinya tadi panas akan membakar dosa-dosa orang itu, akan membakar dosa-dosa orang tersebut, sehingga nanti ketika sampai di ujung daripada bulan Ramadan, orang itu nggak ada dosanya lagi karena telah terbakar dosanya itu dengan Ramadan tadi. Seperti umpama orang mencari emas, mendulang emas, kata orang Banjar mendulang emas. Ketika mendulang emas itu di sungai masih belum kelihatan emasnya. Kemudian didulang, dibersihkan dan seterusnya, kemudian ada kelihatan kuning-kuning. Belum jadi emas lagi. Belum jadi emas. Kemudian dibakar emas tadi, meleleh. Nah, disitulah akan terpisah yang mana emas, yang mana selain emas. Yang mana logam emas, yang mana logam timah, yang mana logam kuningan dan sebagainya, terpisah di situ. Nah, setelah dibakar tadi maka kelihatanlah emasnya. Dan begitu juga kalau mau jadikan kalung, mau jadikan cincin, jadikan gelang, kemudian ditampah di model ini, model itu, semuanya menggunakan apa? Api. Dengan api tadi maka terlihatlah keindahan emas tadi, apalagi sudah dibentuk menjadi perhiasan-perhiasan yang dipakai oleh seseorang, terutama perempuan. Nah, begitu juga Ramadan tadi akan membakar dosa-dosa orang-orang tersebut. Ketika orang itu sudah selesai di bulan Ramadan, maka cantiklah dia punya akhlak, indahlah dia punya ibadah, dan semakin bersih dia punya hatinya sebagaimana layaknya
emas yang ditampah menggunakan api tadi. Kemudian disebutkan di dalam sejarah, karena bulan puasa ini diwajibkan di tahun kedua Hijriah, di bulan Sya'ban, maka kata ulama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan bulan suci Ramadan, puasa bertemu dengan bulan suci Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan itu selama hidupnya Nabi itu hanya 9 kali pertemuan. 9 kali pertemuan. Dan 9 kali pertemuan dengan puasa Ramadan itu Nabi berpuasa 29 hari. Ya, dari 9 kali pertemuan itu 8 kali pertemuan 29 hari. Hanya sekali saja Nabi pernah berpuasa genap 30 hari. Dan begitulah kita di bulan-bulan Hijriah. Kita ini bulan Hijriah, setiap bulan itu hanya memiliki 29 hari atau 30 hari. Karena kita berpatokan dengan bulan yang ada di atas langit. Ada 29, ada 30 hari. Tidak bisa dipatokkan bulan ini harus 30, bulan ini harus 29. Nah, beda dengan Masehi. Kalau Masehi dia patokan sudah seperti itu. Bulan Maret 31 hari, bulan Januari berapa? 31 hari. Bulan Februari 28 hari, 4 tahun sekali 29 hari. Jadi kalau ada orang lahir tanggal 29 Februari, ulang tahunnya 4 tahun sekali itu. Ya, 4 tahun sekali. Nah, sehingga hitungan dalam setahun itu berbeda. Kalau Hijriah setahunnya itu 360 hari. Sesuai dengan persendian yang ada di tubuh kita. Sedangkan bulan Masehi setahunnya itu ada 365 hari. Makanya umur kita kalau sekarang umur kita umpama 50 atau 60, itu hitungan Masehi seperti itu. Tapi kalau hitungan Hijriah bisa lebih cepat lagi. Karena setiap tahun dia lebih cepat berapa hari? 5 hari. Kalikan saja. 5 kali 60 sama dengan berapa itu? 30. Apa itu? Jadi lebih cepat 5 kali 6 sama dengan 30. Berarti 30 bulan. Lebih cepat 2 tahun ya. Lebih cepat 2 tahun begitu. Jadi kalau umur kita 45, sekarang bisa jadi sekarang umur kita Hijriah 47. Artinya kalau hitungan Hijriah lebih cepat meninggal kita. Lebih cepat meninggal. Ala kulli hal seperti itu ya. Kemudian bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala meletakkannya di bulan ke-9 daripada bulan Hijriah. Bulan Ramadan Allah letakkan itu di bulan ke-9 daripada bulan Hijriah. Coba kalau kita hitung ya, bulan Hijriah ada 12. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, bulan ke-9. Kemudian Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala meletakkan bulan Ramadan itu di bulan ke-9? Para ahli filosofi mengatakan sebenarnya itu ada hikmahnya. Ya, para ulama mengatakan, al-hikmah mengatakan itu ada hikmahnya. Filosofinya adalah perempuan itu kalau hamil dia standarnya adalah selama 9 bulan. Ya, jadi kalau perempuan hamil itu biasanya dia hamil itu standarnya 9 bulan. Setelah 9 bulan maka perempuan itu akan melahirkan. Dan ketika dia melahirkan, lahirlah seorang anak yang anak ini tidak ada dosa sama sekali. Tidak ada dosa sama sekali. Nah, kita ini sudah 9 bulan. Dari bulan Muharram, Safar sampai kita menuju Ramadan. Ini adalah kita sebagai janin ini, kita ini yang anggap janin. Bulan Ramadan ini, bulan-bulan Hijrah itu adalah seorang ibu yang sedang mengandung kita. Ketika Ramadan telah usai, lahirlah kita, blung gitu. Maka seakan-akan kita tidak ada dosa sama sekali. Kayamin waladathu ummuh,
seperti seorang bayi yang tidak ada dosa. Makanya disebut namanya Idul Fitri. Apa fitri? Kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Suci, tidak ada dosa, tidak ada yang angka-angka jelek, nggak ada. Semuanya dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Tapi pertanyaannya, siapa yang mendapatkan fitrah tadi? Ada zakat fitrah kan ya, ada Idul Fitri. Siapa yang mendapatkan fitrah tadi? Yang mendapatkan kesucian tadi, yakni seperti seorang bayi yang kembali dilahirkan ke muka bumi, itu adalah orang-orang yang di bulan Ramadan mengambil keberkahan di bulan Ramadan. Dia berpuasa dengan sebaik-baik puasa, zahiran wa batinan, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan qiyamul lail, membaca Al-Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, menjauhi larangan-larangan Allah. Intinya dia mengambil manfaat besar di bulan Ramadan ini. Orang-orang itulah nanti yang di malam lebaran dikatakan dia adalah Idul Fitri. Aid artinya kembali, Fitri kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan itu semuanya, insyaallah. Ya. Tapi di malam Idul Fitri, ya, itu ada dua kata yang sering kita dengar. Yang pertama adalah hari raya, dan yang kedua adalah lebaran. Lebaran dengan berhari raya itu beda. Kalau hari raya, kalau lebaran maksudnya itu identik dengan baju baru. Baju baru, bahkan terkadang seragam ibu, ya, bapak, anak, seragam bajunya. Hari raya pertama seragam, hari raya kedua seragam. Kan banyak sekarang yang gitu kan ya. Itu lebaran, identik seperti itu. Namanya lebaran, semua boleh mendapatkan itu. Semuanya bisa mendapatkan, namanya juga lebaran. Identik dengan cat rumah baru, nah, makanya iklan cat itu banyak sekali. Ya, apalagi makanan, minuman, sirup, pokoknya detik-detik datangnya dekat bulan puasa dan hari raya, iklan marjan muncul. Ya, kalau iklan marjan muncul, nah berarti itu lebaran atau Idul Fitri. Apalagi identik dengan kalau di rumah itu korden baru, kursi baru, perabotan baru, itu identik. Semuanya seperti itu adalah yang disebut namanya lebaran. Semuanya bisa mendapati itu. Mau yang kemarin puasa Ramadan atau tidak puasa, semuanya lebaran. Tapi yang kedua disebut namanya Idul Fitri, hari raya Idul Fitri. Siapa yang mendapatkan Idul Fitri ini? Yang kita katakan mendapatkan kemenangan. Orang yang menang itu orang yang pernah berjuang. Kalau nggak pernah berjuang, bagaimana didapatkan menang? Ya, kita Indonesia, hari kemerdekaan 17 Agustus, hari kemerdekaan. Kenapa kita disebut merdeka? Karena kita pernah berjuang melawan Jepang, Belanda. Kalau Thailand nggak ada hari kemerdekaannya. Thailand. Kenapa? Karena Thailand nggak pernah dijajah, nggak pernah perang Thailand tadi itu. Jadi nggak ada hari kemerdekaannya. Kita Indonesia ada hari kemerdekaannya. Kenapa? Karena kita dijajah oleh Jepang dan Belanda. Berkelahi kita, perang kita, melawan kita kepada mereka. Menanglah kita, maka disebut merdeka. Nah begitu juga kita menang di bulan Ramadan ini. Nanti hari raya kita mendapatkan kemenangan bagi orang yang pernah berjuang di bulan Ramadan. Tapi kalau nggak pernah puasa, sholat tarawih nggak pernah, sholat wajib nggak pernah, zakat fitrah nggak mau, semuanya tidak mau, apakah disebut menang? Bagaimana disebut menang? Perang aja nggak pernah. Nah, jadi yang mendapatkan kemenangan tadi adalah orang-orang yang berjuang melawan hawa nafsunya di bulan Ramadan ini. Nah itulah ya hikmah daripada kenapa Allah meletakkan bulan Ramadan di bulan ke-9 daripada bulan Hijriah. Kemudian keberkahan bulan Ramadan ini sangat banyak sekali. Salah satunya adalah yang disebutkan di dalam hadis Imam Dailami. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shamtus shaim tasbihun." Bermula diamnya orang yang puasa itu, kata Nabi, dicatat sebagai tasbih. Kita kalau puasa biasanya mulut kita kering, bibir kita kering,
karena kering, apalagi ditambah dengan badan lemas karena tidak makan dan kurang cairan, biasanya kita malas untuk berbicara. Malasnya berbicara kita itu akhirnya kita banyak diam. Diamnya kita itu, kata Nabi, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tasbih. Kalau diamnya bagi orang yang puasa saja dicatat oleh Allah sebagai tasbih, lalu bagaimana orang-orang yang membaca Al-Qur'an, berzikir, bersalawat, maka itu pahalanya lebih banyak lagi. Yang kedua, wa naumuhu ibadah. Tidurnya orang yang puasa itu dicatat sebagai ibadah. Tapi tidur yang bagaimana yang dikatakan ibadah kalau orang puasa itu? Tidurnya ibadah, tidurnya itu dicatat sebagai ibadah bagi orang yang puasa adalah yang dia tidurnya itu memang karena memang capek atau mengantuk. Tidur yang wajar. Itu dicatat sebagai ibadah. Tapi jangan mentang-mentang dengar hadis ini lalu tidur melulu. Habis salat subuh tidur, terus nggak bangun-bangun sampai mau dekat zuhur baru bangun. Habis salat zuhur tidur lagi. Nah, mau dekat asar bangun, nanti habis salat asar tidur lagi. Ada orang seperti itu? Ada aja. Kalau terlalu banyak tidur, nah ini bukan ibadah, kata ulama makruh. Makruh. Anu katanya kebanyakan tahajud tadi malam. Tahajud atau takajud itu? Ya, tahajud dengan takajud mirip-mirip. Ya. Ini ada orang malam tahajud, wah kuat banget. Bagus saja, Bang. Cuman kalau seandainya dia mengerjakan ibadah tidak tidur di malam hari, kemudian siangnya dia teledor, arti teledor itu dia nggak bisa bekerja, mengganggu aktivitasnya, ya nanti dimarahin bos gara-gara tidur. Kata si bosnya, mana si Fulan? Dia tanya sama anak buahnya, anu bos dia tidur di belakang gudang. Ngapain? Tidur. Kebanyakan tahajud tadi malam. Marahlah bosnya. Kamu ini mengerjakan yang sunat tapi mengabaikan kewajiban. Jangan sampai seperti itu. Apalagi mau dekat hari raya, orang banyak cari cuan, dia banyak tidur. Ya ala kulli hal seperti itu. Nah, kalau kebanyakan tidur makruh hukumnya. Tapi kalau tidurnya sekedar saja nggak apa-apa. Memang mengantuk tidur. Ya. Dan kalau orang banyak tidur ya repot juga. Nanti dekat dengan kematian karena dikatakan, kata pepatah orang Arab, an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Jadi kalau orang yang sering tidur mendekati mati. Ya sederhana aja lah ya. Jangan terlalu banyak tidur. Tidur boleh tidur, tidak ada masalah. Tapi kalau kebanyakan tidur terus, nanti kayak lagunya siapa zaman dulu tuh yang rambut gimbal zaman dulu tuh. Bangun tidur, tidur lagi. Setelah tidur bangun, tidak lupa gosok gigi. Kalau lupa tidur lagi katanya. Ala kulli hal seperti itu ya. Lagu zaman dulu itu ada seperti itu. Nah, jadi tidur ini bagi yang puasa ibadah, tapi yang sewajarnya saja. Kalau berlebihan, melewati daripada wajar, maka hukumnya menjadi makruh. Kemudian yang ketiga kata ulama, wa du'auhu mustajabun. Doanya orang yang puasa itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau kita puasa, para jemaah, itu doa kita kabul sekali. Dan para ulama mengatakan waktu yang paling mustajab untuk berdoa bagi orang yang puasa itu adalah ketika detik-detik buka puasa. Itu paling paling mustajab doa. Maka rugilah kita kalau seandainya ada orang berbuka puasa tapi tidak memanfaatkan doa di situ. Allah kasih di situ doa mustajab. Waktu mustajab kita buang-buang, rugi kita. Nah, jadi kalau mau dekat buka puasa 5 menit atau 3 menit, banyaklah doa situ. Mintalah urusan dunia atau urusan akhirat atau urusan agama, insya Allah Allah kabulkan. Ya. Kenapa? Kata ulama kok waktu mustajab itu ketika berbuka puasa. Kenapa demikian? Karena disebutkan dalam hadis yang lain, hadis Bukhari, Nabi kita bersabda, "Lis-shaimi farhatan."
bagi orang yang puasa itu akan mendapatkan dua kegembiraan. Orang puasa itu mendapatkan dua kegembiraan. Yang pertama, idza aftara fariha. Kalau dia berbuka puasa, dia pasti gembira. Siapa di antara kita ketika buka puasa enggak senang? Siapa ketika puasa dia tidak gembira? Wah, kayaknya enggak ada. Semuanya gembira kita. Apalagi kalau buka puasanya itu gratis. Nasi padang lagi. Wow, mantap sudah. Pasti gembira kita. Saking gembiranya, subhanallah, tepat waktu kita. Kita terus terang saja kalau ibadah itu sering kita lambat-lambat. Salat nanti-nanti, bayar zakat kalau bisa nanti-nanti, berangkat haji atau umrah kalau bisa nanti-nanti. Banyak nanti. Tapi ada satu ibadah yang tepat waktu kita melakukannya. Kalau bisa sebelum waktunya. Apa itu? Berbuka puasa. Tepat waktu kita. Kita sudah ada di depan kolak pisang, sudah ada di depan es campur apa tuh sedikit-dikit tiap jam, dikit-dikit tiap jam. Itu masih itu salah jamnya ini. Yang benar itu saya ini jamnya. Ya, pokoknya sudah mau detik-detik ini ote-ote ini di mulut sudah. Dok, langsung ditelannya itu. Kan banyak yang video yang tersebar di Facebook itu tuh. Orang yang bikin video lucu-lucu. Allah, langsung makanya Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, sekalinya bukan azan, telan. Saking tepat waktunya tuh berbuka puasa tadi. Nah, disitulah gembira orang ketika berbuka puasa. Karena dia gembira, maka Allah letakkan waktu mustajab di waktu itu. Waktu mustajab. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa idza laqiyallaha fariha bisiyamih. Dan ketika nanti di akhirat dia bertemu dengan Allah Ta'ala, dia akan bergembira. Kenapa gembira? Karena membawa pahala yang begitu besar, yang begitu banyak di saat dia berpuasa di waktu di dunia. Subhanallah. Dan dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pintu khusus untuk masuk ke dalam surga. Pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Untuk masuk ke dalam surga itu ada pintu khusus. Yang pintu itu disebut namanya pintu Rayyan. Khusus hanya bagi orang yang puasa. Kalau orang yang tidak puasa tidak bisa masuk situ. Jadi jalurnya jalur khusus masuknya di situ. Lebih cepat, lebih ringkas. Itu puasa. Dan puasa ini juga luar biasa. Pahalanya Allah langsung balas. Dalam hadis qudsi dikatakan, kullu hasanatin kata Allah bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin. Satu kebaikan kata Allah dibalas 10 pahala sampai 700 ganda. Illa siyama, kecuali puasa. Fahwali wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah kata untukku kata Allah, dan aku yang langsung membalasnya. Jadi kalau ibadah yang lain itu pahalanya tercatat, dicatat oleh malaikat, ada hitung-hitungannya, ada matika-matikanya. Tapi puasa, malaikat nggak tahu berapa besar pahalanya puasa itu. Kenapa? Karena Allah yang langsung membalasnya. Lalu pertanyaan, kenapa kok puasa itu pahalanya Allah yang langsung memberikan? Malaikat tidak tahu berapa besar pahala puasa tadi. Karena kata ulama, puasa ini adalah ibadah rahasia. Ibadah rahasia. Yang tahu seseorang itu puasa adalah dia dengan Allah Ta'ala saja. Tapi kalau ibadah yang lain kelihatan. Kita sholat subuh tadi, kelihatan nggak? Habis sholat subuh kita pengajian, si fulan, kelihatan. Kita bayar zakat fitrah, kelihatan. Kita baca Quran, apalagi tadarusan pakai mikrofon, kedengaran di mana-mana. Apalagi waktu itu siaran langsung, apalagi selfie, cukup. Alhamdulillah, lagi sholat, lagi tadarusan di Masjid Al Hasan. Cukup. Terkenal kita, dikenal orang kita, dilihat orang kita ketika kita lagi melaksanakan ibadah.
Apalagi haji dan umrah, sebelum berangkat selamatan, pulang dari haji umrah selamatan. Untuk membedakan bahwa dia telah haji atau belum haji, kopiahnya beda itu. Sebelum haji pakai kopiah hitam, setelah haji pakai kopiah putih. Kelihatan banget itu ibadah. Tapi puasa, siapa yang tahu? Hari ini kita puasa atau tidak? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Ta'ala. Bisa saja seseorang itu berudu nih, kumur-kumur, separuh dibuang, separuh ditelan. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Bibir bisa saja dibikin kering. Mulut bisa saja dibikin kering. Badan bisa saja dibikin lemah-lemah. Tapi siapa yang tahu orang itu puasa atau tidak? Allah saja, antara dia dengan Allah Ta'ala. Ibadah rahasia. Ya, ibadah rahasia. Bisa saja seseorang masuk kamar begitu, tidak ada yang ngelihat kanan kiri. Lalu dia makan di kamar atau dia minum. Siapa yang tahu? Oleh karena itulah kata Allah, illa siyama fahuwali wa ana ajzi bihi. Puasa itu karenaku kata Allah, dan aku yang langsung membalasnya. Dan oleh karenanya ibadah puasa ini adalah ibadah rahasia. Maka siapa yang berpuasa dengan sebaik-baik puasa selama bulan Ramadan, maka ketika dia selesai bulan Ramadan, dia akan jadi orang jujur. Dia akan jadi orang jujur karena dia berlatih selama sebuah itu, melatih menjadi orang jujur yang tahu antara dia dengan Allah Ta'ala. Yang tahu antara dia dengan Allah Ta'ala saja. Kalau dia benar-benar berpuasa di bulan Ramadan dengan sebaik-baik puasa, setelah Ramadan dia akan jadi orang jujur. Dan orang yang jujur pasti bahagia. Tapi orang yang bohong pasti bangkrut, pasti sengsara. Itu pasti itu, entah di dunia atau lebih-lebih sampai di akhirat. Tapi orang beruntung, orang jujur bahagia. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa. Kata Nabi, sesungguhnya kejujuran itu adalah membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa kepada surga. Dan sungguh seorang laki-laki termasuk perempuan, jikalau dia selalu jujur dalam ucapan, tingkah laku dan apapun juga, sampai-sampai akhirnya Allah memberikan kepada dia gelar siddiqah, orang yang sangat jujur. Kalau dia sudah jujur, subhanallah, surga balasannya. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nari wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Sesungguhnya kebohongan itu akan membawa kepada kejahatan. Kejahatan akan membawa seseorang itu ke dalam neraka. Sungguh seorang laki-laki termasuk perempuan, apabila dia suka berbohong, maka Allah akan memberikan gelar kepada dia kadzdzaba, pendusta. Kalau orang sudah pendusta ini, rugi dia, baik di dunia apalagi sampai ke negeri akhirat. Alkisah, ada seorang pemuda, ini cerita lucu saja. Cerita lucu. Seorang pemuda hidup sebatang kara, miskin. Dia hidup tinggal di pinggiran hutan. Kerjaannya hanya mencari kayu bakar. Dan alat untuk mencari kayu bakar itu hanya sebuah kampak yang sudah tua. Walaupun dia hidup sebatang kara, hidup dalam kemiskinan, tapi dia mempunyai satu sifat yang baik. Apa sifatnya itu? Yaitu sifat jujur. Suatu ketika sang pemuda ini berangkat ke dalam hutan untuk mencari kayu bakar. Dia mencari kayu bakar saat itu di hutan yang dekat pinggir sungai, ya, pinggir sungai. Entah bagaimana, mungkin dia belum sarapan atau bagaimana, lemas dia punya badan ketika dia memegang kampak, kemudian kampak itu terlepas dari tangannya dan kampak itu jatuh masuk ke dalam sungai. Parahnya si pemuda ini, jangankan menyelam, berenang saja tidak bisa. Akhirnya dia duduk di pinggir sungai meratapi nasibnya tadi. Nasib sudah kampak buruk satu-satunya, tercebur lagi ke dalam sungai. Parahnya nggak bisa ngambil karena nggak bisa berenang. Tidak lama kemudian, ini cerita lucu saja ya. Tidak lama kemudian muncullah jin penunggu sungai tadi. Jinnya keluar. Ku beri 3 permintaan. Itu iklannya. Kata jinnya, pemuda, kenapa engkau duduk di sini? Pemuda ini kan takut, biasa saja. Katanya,
saya punya kampak tercabur ke dalam sungai. Kata jin, kenapa engkau tidak ngambil? Saya tidak bisa berenang, apalagi nyelam. Kata jinnya, bagaimana kalau kau ambilkan kampakmu itu? Kata si pemuda, alhamdulillah kalau bisa engkau ambilkan. Maka akhirnya jin ini masuk ke dalam sungai. Tidak lama kemudian jin tadi keluar, tapi membawa kampak yang terbuat dari emas. Ada tulisannya lagi, 212. Kata jin, hai pemuda, apakah ini benar kampakmu? Si pemuda tadi bilang, bukan, itu bukan kampak saya. Kampak saya yang buruk, tua, buruk. Jadi bukan. Jin berkata dalam hatinya, oh, ini hebat nih orang jujur. Akhirnya kata jin tadi, sudah aku masuk lagi ke dalam sungai. Maka akhirnya jin ini pun masuk lagi ke dalam sungai. Tidak lama kemudian keluar membawa kampak terbuat dari perak. Kata jin, apakah benar ini kampakmu? Si pemuda ini berkata lagi, bukan, itu bukan kampak saya yang buruk itu. Wah, kata jin, jujur, dikasih kampak emas gak mau, dikasih kampak perak gak mau, maunya yang buruk. Itu jujur. Coba potongan kita, apakah benar ini kampakmu? Betul, sudah itu kampakmu itu kita. Tapi pemuda ini gak mau. Akhirnya jin ini masuk lagi yang ketiga kali ke dalam sungai dan mengambil kampak yang asli. Apakah ini kampakmu? Kata jin. Oh iya, itu kampakmu. Maka jin berkata, hai pemuda, sungguh engkau adalah orang yang jujur. Karena engkau jujur, maka kampakmu yang buruk kukembalikan dan kuberikan kampak emas dan perak ini. Ambillah, ini halal karena ini adalah punyaku. Maka si pemuda ini pun mengambil kampak emas dan perak sambil mengucapkan alhamdulillah. Itu buah daripada kejujuran. Sampai di situ ceritanya belum, masih ada sambungannya. Episode kedua. Maka akhirnya si pemuda ini pun pergi ke pasar. Dia jual kampak emas dan kampak perak tadi. Setelah dia jual, dia jadi orang kaya mendadak. Setelah dia jadi orang kaya, pikirannya adalah menikah. Kan begitu tuh. Kalau pemuda kalau sudah punya duit, pikirannya apa ya? Kepingin nikah. Jangankan pemuda, yang sudah nikah pun kalau duit banyak kepingin nikah lagi. Apalagi yang belum nikah. Akhirnya dia menikah. Tapi disayangkan namanya takdir ya, jodoh di tangan Allah. Dia menikah dengan seorang perempuan yang tidak cantik. Tapi walaupun tidak cantik, si pemuda ini sayang dan cinta kepada perempuan ini. Ibarat kata pepatah zaman dulu, kalau cinta sudah melekat tai gigi rasa coklat jar kekanakan bahari. Bukan cantik yang membuat cinta, tapi cinta yang membuat cantik. Ringkas kata, si pemuda ini pun menikah dengan perempuan itu. Lalu si pemuda ini pun berkata kepada istrinya, wahai istriku, aku kepingin ngajak kamu jalan-jalan masuk ke dalam hutan. Aku akan tunjukkan di sungai mana yang dulu aku pernah dapat emas dan perak itu. Akhirnya mereka berjalan menuju ke dalam hutan. Entah bagaimana ketika itu istrinya berjalan di pinggir sungai. Lalu terplesetlah istrinya masuk ke dalam sungai, tercebur, gak muncul-muncul lagi. Si pemuda ini bilang, nasib ya nasib, kemarin kampak buruk, sekarang istriku yang tidak cantik pun ditelan juga sama sungai ini. Ada apa sungai ini? Tidak lama kemudian muncul jin yang kemarin. Ada apa lagi di sini? Kata si pemuda, istriku tercebur ke dalam sungai. Kata jin, kenapa engkau ngambil? Nggak diambil. Nggak bisa berenang aku, apalagi nyelam. Bagaimana kalau kau ambil? Ku jemput istrimu. Silakan. Maka jin ini pun masuk ke dalam sungai. Tidak lama kemudian keluar muncul. Tapi yang dia bawa adalah Ayu Ting Ting, alias perempuan cantik banget nih. Kata si jin tadi, hai pemuda, apakah benar ini istrimu? Si pemuda tadi bilang, benar gak istrimu ini? Benar gak? Sebentar, aku mikir-mikir dulu. Lalu si jin ini maksa, benar gak istrimu? Ya sudah, kata si pemuda tadi, benar, itu istriku. Oh, kata jin, pembohong ini. Kemarin urusan kampak, jujur. Emas perak jujur, tapi urusan perempuan pembohong ini. Itulah kita laki-laki. Kalau sudah urusan perempuan suka bohong kita. Kenapa bohong? Si pemuda ini bilang, jin, jangan suudzon dulu. Aku sebenarnya kepingin jujur. Cuman takut kalau aku jujur kasusnya kayak kampak.
Paham nggak? Istri pertama yang cantik muncul, bukan. Istri yang kedua cantik, bukan. Yang ketiga baru yang asli. Kata jin, karena engkau jujur, kuberikan tiga-tiganya. Hai jin, jangankan 3 orang, 1 aja aku nggak habis-habis, apalagi 3. Oh, kata jin, masuk akal argumenmu nih. Kata jin, kalau begitu karena engkau jujur, maka kuberikanlah ini perempuan. Sebenarnya ini istrimu, tapi karena engkau jujur, istrimu yang tadi kurang cantik dirubah oleh Allah menjadi cantik. Alhamdulillah. Jadi pesannya adalah bapak-bapak punya istri yang kurang cantik, ceburin aja ke sungai. Kalau ada yang ngambil ceramah itu, ya bang, udah salah kaprah itu orang. Nah, maksudnya guyon saja. Artinya orang yang jujur pasti bahagia. Nah, ala kuliah kita kembali. Yang ketiga dari hadis Nabi tadi, orang yang puasa, terutama ketika buka puasa, itu doanya mustajab. Kemudian yang terakhir dari hadis Dailami tadi, Nabi bersabda, wa amaluhu mudha'af. Ibadahnya orang-orang yang puasa itu dilipat gandakan. Dilipat gandakan. Dalam riwayat yang lain dikatakan, orang yang berada di bulan Ramadan, jikalau dia mengerjakan ibadah sunnah, maka pahala yang dia dapatkan itu adalah pahala wajib. Kita tadi malam salat tarawih, salat witir, baca Quran, tahajud dan seterusnya. Maka ibadah yang kita kerjakan, ibadah sunnah tadi, pahalanya dinilai pahala wajib. Pahala wajib, ibadah wajib, jangan ditanya lagi. Pahalanya berlipat ganda. Oleh karena itu, mumpung kita di bulan Ramadan, maka manfaatkanlah waktu di bulan Ramadan ini, karena kita bisa bertemu setahun sekali saja. Dan perbanyaklah ibadah, baik ibadah yang sunnah, apalagi ibadah yang wajib. Itulah sekaligus tentang kemuliaan bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat daripada bulan suci Ramadan tersebut. Baik, kiranya cukup sekian dulu. Tapi sebelum kita tutup, insya Allah kami nanti akan buka lagi kembali paket umrah 29 juta 9 hari itu di bulan Juli. 29 juta itu sudah tiket Balikpapan ya, tiket Balikpapan Surabaya Saudi. Sudah komplit 9 hari semuanya. Di Surabaya hotelnya juga gratis. Nah, jadi siapa tahu ada yang berminat ingin berumrah, kita akan buka paket ekonomis di bulan Juli. Harganya 29 juta sudah komplit dari Balikpapan. Kemudian tapi kalau ingin yang berangkat yang kepingin mahal, ada plus Turki, itu harganya 31.500.000. Umrah plus Turki 12 hari. Tapi syaratnya adalah itu masuk duit DP 20 juta sampai akhir Maret ini. Siapa tahu ada yang kepingin ke Mesir, ke Turki ya, umrah plus Mesir, umrah per Turki, maka DP-nya 20 juta masuk di akhir Maret ini. Berangkatnya nanti bulan September. Kemudian kami juga buka layanan badal umrah. Badal umrah itu kami buka dengan harga 3 juta rupiah, 3 juta rupiah per badal umrah. Dan kami juga buka badal haji. Badal haji kami buka adalah dengan harga 10 juta. Jadi siapa tahu ada orang tuanya yang belum berhaji dan sebagainya, ingin dibadalkan tahun ini, maka kami buka layanan badal haji dengan harga 10 juta. Kemudian juga kami melayani haji furada. Haji furada itu daftar sekarang langsung berangkat tahun ini juga. Cuman harganya mahal sekali. Tapi lebih mahal di tempat lain. Kita mahal-mahalnya lebih murah dari tempat lain. Kita buka harga dengan harga 225 juta. Yang penting ada paspor, ada vaksin 1, 2, 3. Daftarkan di bulan Ramadan ini. Nanti setelah Ramadan itu bisa ditutup karena kita berebutan mencari visa. Nah ya, jadi kalau ada yang kepingin berangkat haji furada, berangkat langsung, maka harganya adalah 225 juta rupiah. Baik, kiranya sampai di sini dulu. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi, minta maaf, minta ampun. Ini jamnya kecepatan tuh ya. Ya kah? Nah, atau yang pas. Buka puasa hati-hati ya. Buka puasa hati-hati, kalau jamnya belum pas jangan buka puasa dulu. Saya sarankan kemarin pakai apa ya? HP
Android yang ajan aplikasi itu ya. Jangan kecepatan buka puasa. Kalau kecepatan belum waktunya batal puasanya. Ada satu masjid di Balikpapan tuh, 3 menit sebelum buka puasa dia sudah buka puasa duluan. Di masjid besar itu di Balikpapan. Saya bilang kayaknya kecepatan jam itu. Benar kecepatan. Cuman pengurusnya karena nggak bisa ditegur ya sudah, mau bagaimana lagi. Nggak boleh buka puasa kalau belum waktunya. Jadi perlu diperhatikan jamnya. Kalau bisa jamnya jam yang aplikasi Android itu, aplikasi adzan. Jangan Muslim Pro ya, kalau Muslim Pro kecepatan 2 menit. Ya, jadi pakai yang jam pasti jam HP. Karena jam HP ini pakai satelit, jadi seluruh dunia sama. Seluruh dia sama dia, waktunya sama, menitnya maksudnya. Ya, jadi seperti itu. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.